Oke, saya akan coba share screen lagi. Ya. Apa sudah terlihat screen saya di layar teman-teman? Sementara, Bu. Oke, bisa dimulai ya. Oke, saya akan menerjemahkan satu persatu. Tadi kan teman-teman sudah dapat bagiannya. Kita akan bahas bersama-sama. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dari ayat 1 ya. Ya, jadi ini mungkin terlihat sederhana ya, tapi saya mau teman-teman itu menerjemahkan tetapi betul-betul menganalisa kata per katanya. Ya, jadi bukan karena teman-teman sudah hafal terjemahannya. Saya tahu kalau suratul Fatihah kan pasti hafal semua itu terjemahannya. Ya, tetapi yang kita inginkan di kelas ini adalah kita berlatih untuk menerjemahkan yang didasari karena memang kita paham ya posisi katanya kenapa kita terjemahkan seperti itu, kemudian barisnya kenapa, itu juga perlu diperhatikan. Karena baris akhir dari sebuah kata itu bisa menjadi uh, kunci untuk kita mengetahui sebenarnya dia posisinya dalam kata itu sebagai apa. Apakah dia sebagai objek, apakah dia sebagai subjek, apakah dia sebagai sifat, ya, dan lainnya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya huruf ba-nya tentu teman-teman semua kenal ya. Huruf ba-nya di sini adalah huruf jar, ya. Huruf jar, ya, yang memberikan baris kasroh, biasanya memberikan baris kasroh atau membuat kata setelahnya itu menjadi jar atau khofat. Dan tanda yang paling umum dari khofat itu adalah kasroh. Makanya dibaca bismi, bukan dibaca bisma atau bismu, ya, tetapi dibacanya harokatnya kasroh. Bismi, oke. Dengan nama. Jadi kita terjemahkan sederhana dulu ya, meskipun kalau nanti kita lihat di terjemahan itu nanti ada yang menyebutkan dengan atau atas asma Allah, dengan menyebut nama Allah, kan biasanya begitu. Ya, tetapi kita terjemahkan dulu katanya, kata per kata. Bismi, ya. Jadi dengan nama Bismillahi, ya, Bismillahi dengan nama Allah. Kenapa di sini kata Allah berbaris kasroh? Kira-kira teman-teman ada yang tahu tidak? Halo? Ada yang bisa menjelaskan? Karena posisinya yumul, objek. Objek? Iya, jadi bukan objek ya, tetapi dia di sini sebagai mudhofun ilaih. Jadi dia sandar ke kata yang sebelumnya. Iya, jadi sebab sebuah kata itu dijar atau dikhofat itu hanya ada dua. Yang pertama, ketika dia dimasuki oleh huruf jar atau huruf khofat. Dan yang kedua, ketika dia sandar atau seperti tadi ya, posisinya sebagai mudofun ilai. Itu menyebabkan dia dijar atau di khofat. Jadi bukan objek ya, Simin ya. Jadi misalnya sama kalau kita mau bilang sebenarnya kalau diterjemahkan agak ini ya,
diterjemahkan agak letter atau tekstual itu dengan namanya Allah ya. Jadi dengan namanya Allah. Di situ Allahnya bisa diganti misalnya Bismi Robbika dengan nama Tuhan atau Bismi siapa. Itu bisa digantikan. Jadi sama kalau kita mau bilang kunci kelas. Apa bahasa Arabnya? Kunci kelas. Apa? Itu kan ada. Itu kan ada dua kata ya. Ada kata miftahun. Miftahun kan. Ada kata. Miftahul. Oke, ada kata miftahun dan ada kata faslun. Kita digabungkan, tidak boleh kita membacanya miftahun faslun, tetapi miftahul fasli. Ya, miftahul fasli. Jadi lamnya itu menjadi kasroh atau menjadi di khofat ya atau di jar karena dia posisinya sebagai mudhofun ilaih, dia sandar kepada kata miftah ya. Jadi seperti itu contohnya. Oke, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Ar-Rahman, kenapa dia berbaris kasroh lagi nih kira-kira? Ya, kenapa dia berbaris kasroh lagi? Ya, inilah yang disebut sebagai sifat ya. Jadi dia ikut barisnya kepada yang disifati. Siapa yang disebutkan sebagai Ar-Rahman di sini? Allah. Betul. Jadi yang disifati itu adalah Allah. Jadi barisnya dia harus ikut kepada yang disifati. Ketika kita mau bilang, misalnya, guru. Apa bahasa Arabnya guru? Mudaris. Mudaris ya, boleh. Mungkin mu'alim. Oke, satu saja, mu'alim. Sekarang, kalau guru yang pintar. Coba, guru yang pintar. Bagaimana menyebutnya kalau dalam bahasa Arab? Coba Fazria, guru yang pintar. Silakan Fazria, guru yang pintar. Ya, kalau tadi pakai mudarrisun atau azun atau muallimun, di belakangnya boleh ditambahkan mahirun misalnya ya. Mahirun. Ya, barisnya harus ikut. Ketika kita menyebutkannya mudarrisun, berarti belakangnya juga harus mahirun atau al-mudarrisu, al-mahiru, itu harus seimbang ya antara kata sifatnya al-mahiru dengan kata yang disifati atau bendanya, atau bendanya atau isinya. Nah, kalau misalnya kita mau bilang kita ganti misalnya untuk ya, misalnya untuk guru yang pintar, berarti kita pakai lil ustadz misalnya. Lil ustadzil mahiri. Jadi tidak boleh dibaca lil ustadzil mahiru. Ya, karena ustadznya kan barisnya baris kasroh ya. Jadi sifatnya juga barisnya harus kasroh. Jadi sama. Itu ketentuan sifat wal mausuf ya kalau di bahasa Arab. Ya, jadi Ar-Rahman di sini sebagai sifat dari Allah. Kemudian Ar-Rahimi itu juga masih sifat ya. Jadi barisnya masih sama. Barisnya Ar-Rahimi bukan Ar-Rahimu atau Ar-Rahimah. Jadi dengan nama Allah biasanya diterjemahkan begitu ya. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang ya. Jadi entah mau ditambahkan lagi Maha Penyayang ya, itu kan sebenarnya tambahan ya. Kalau menyebutkan lagi ya, lagi itu kan menunjukkan bahwa ada sifat selanjutnya, bukan hanya Maha Pengasih, itu maksudnya. Tetapi kalau mau diterjemahkan sederhana dengan menyebutkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, itu juga bisa. Ya, jadi intinya adalah Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim itu adalah untuk menggambarkan ya sifat-sifat Allah di dalam ayat ini ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu, ya ini kalau di bahasa Arab ada kata, ada permulaan kata ya, itu biasanya disebut sebagai mubtada ya, atau permulaan kata. Apalagi kalau barisnya seperti itu, alhamdu, dhamma. Ini sudah jelas di rofa. Ya, contoh seperti tadi ya, kita kalau rofa
dhamma menjadi tanda rafa pada isim mufrad. Ini contohnya. Ya, alhamdu itu kan isim mufrad. Sekalipun nanti kalau diterjemahkan atau kalau dituliskan di terjemahan itu segala pujian, ya, segala pujian. Meskipun alhamdu itu kan sebenarnya artinya pujian. Ya, tetapi kan itu interpretasi mufasir untuk membedakan bahwa kalau Allah itu kan maha memiliki semua pujian, ya. Jadi Allah itu yang berhak mendapatkan segala pujian, segala puji bagi Allah itu diterjemahkan makanya seperti itu. Alhamdu, ya, alhamdu itu kan artinya pujian. Lillahi, ya, lamnya di sini yang menyebabkan dia berbaris, haknya berbaris kasroh. Ini juga termasuk dalam huruf jar, ya. Lillahi bagi Allah, pujian bagi Allah, Rabbil alamina. Kenapa Robbi? Coba, kira-kira kenapa Robbi? Karena itu mengikuti lillah. Betul. Allah lillah. Itu betul sekali. Makanya jadi kasrohnya Robbi. Itu mengikuti. Pertanyaan selanjutnya, dia mengikuti sebagai apa? Ya, karena kan kalau dalam bahasa Arab itu kan mengikuti bisa banyak ya. Ada yang mengikuti itu bisa jadi dia sifatnya. Atau bisa jadi dia disebut atof. Atau bisa jadi dia disebut taukid. Atau bisa jadi dia posisinya sebagai badal. Kira-kira di antara empat ini dia posisinya sebagai apa? Kalau apakah dia sebagai sifat? Coba yang lain. Ada yang mau berkomentar? Kira-kira Robbi di sini dibaca Robbi, posisinya sebagai betul ya kalau karena dia mengikuti Allah betul, barisnya Allah di depan betul. Tetapi kalau mengikuti sebagai apa posisinya? Apakah sifat? Pilihan pertama sifat. Atau badal, pengganti. Atau taukid, penegasan atau penguat. Atau taukid atau atof. Atau karena ada huruf atof. Taukid. Apa Fazria? Fazria taukid. Fazria tahu. Lillah. Kenapa? Penegasan dari apa namanya? Huruf lillah Allah. Oke, penegasan dari huruf. Oke. Yang lain ada lagi tidak? Mensifati, Bu. Mensifati. Kalau mensifati, tidak semua hal bisa, tidak semua kata itu bisa menjadi kata sifat ya. Rob ini kan dia bukan, Rob ini kan bukan, tidak bisa ya, tidak bisa kita menyebutkannya sebagai kata sifat. Ya. Oke, bagus baby, tidak apa-apa ya mencoba saja. Gina, coba. Tadi Fazria taukid katanya. Gina ada pendapatnya mungkin Gina? Gina, ini Gina jaringannya barangkali ya yang agak trouble. Jaringan saya juga agak trouble di sini. Tapi suara saya putus-putus tidak di sini? Tidak, Bu, jelas. Iya, cuma saya melihat kalian di layar itu ini apa? Kayak wajahnya di pause gitu. Jadi enggak jelas ya. Enggak jelas gitu. Saya juga kalau ngomong di layar kadang layarnya enggak bergerak. Tapi enggak apa-apa ya. Nanti kita lihat apa rekamannya sama. Oke. Rabbil alamina. Iya, di sini lebih tepat diartikan sebagai badal. Ya, badal itu maksudnya pengganti. Pengganti karena yang dimaksud dengan Rabb itu juga yang dimaksud dengan Allah. Jadi ini kata Rabb ini hanya menggantikan kata Allah, tetapi kan sama ya yang dimaksudkan Rabb dengan Allah itu yang itulah yang menjadi maksud dari ayat ini. Nanti taukid yang seperti apa Fazria? Ya nanti ada tanda-tandanya ya taukid itu ya. Nanti kita pelajari. Oke, Robbi. Oke sekarang sudah ya. Jadi segala puji bagi Allah, Robbi Tuhan al-alamina. Ya, ini al-alamina dia bentuk jamak ya. Dari kata alam ya menjadi al-alamina. Dia posisinya di rofa, di nasab atau di jar kira-kira. Ayo, coba ditebak. Ini al-alamina kira-kira di rofa, di nasab atau di jar.
baris terakhirnya. Dia di rofa, di nasab atau di jar? Di rofa, Ibu. Di rofa dengan apa, Simin? Tanda rofa tadi kan ada dhamma, wawu, alif, nun. Itu di antara 4 itu dia di rofa dengan Naam. di rofa dengan nun. Naam. Perhatikan yang di rofa dengan nun itu adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan domir tasniah atau domir jama' dan muannas mukhatabah. Apakah al-alamin ini merupakan fi'il mudhari? La. Ahwan. La. Bukan ya, iya. Jadi menebaknya itu bukan hanya melihat baris terakhirnya, tapi identifikasi dulu dia fi'il atau bukan ini. Fi'il atau isim ini. Ya, coba yang lain. Oke, Simin tadi sudah ya. Yang lain, ada lagi ini katanya apa di rofa atau di nasab atau di jar? Rabbil alamina. Ini sama seperti kata yang pertama tadi ya. Iya, dia mudhof dan mudhofun ilaih ya. Jadi al-alamin mudhofun ilaih. Kalau mudhofun ilaih itu di nasab, di rofa atau di jar? Di nasab. Di nasab, naam. Mudhofun ilaih itu wajib di jar ya, atau di khofat, bukan di nasab. Ya, jadi memang al-alamina, kalau kita melihat kata al-alamina sendiri saja ya, tanpa melihat kata sebelumnya, itu kita bisa menentukannya menjadi dua macam. Boleh jadi dia nasab, boleh jadi dia khofat atau jar, karena sama bentuknya. Ketika dia dijar dengan ketika dia di khofat. Terus bagaimana dong cara membedakannya? Ya kita lihat posisi katanya sebagai apa. Kalau dia sebagai objek, maka berarti dia dinasab pastinya. Tetapi karena di sini kan bukan objek, tapi mudhofun ilaih. Berarti dia posisinya adalah di jar. Gitu. Jadi alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, Rabbil alamina, dijelaskan lagi, Rabbil alamina, Tuhan semesta alam. Jadi yang dimaksud dengan Tuhan semesta alam itu juga Allah ya. Ya, jadi dijelaskan dengan memakai kata Rabbil alamin. Oke, sekarang Ar-Rahmanir Rahim sama seperti tadi, ini masih sifat dari kata Rabb ya, jauh ke depan ya. Ar-Rahmanir Rahim, kenapa barisnya kasroh? Itu masih sifat. Kemudian Maliki juga itu masih sifat. Tetapi perhatikan, Maliki itu dia biasanya diartikan apa, Malik? Milik. Perhatikan ya, Malik itu sama seperti khotib atau qori atau syakir atau alim, itu sama bentuknya kalau dalam sorof. Dia memiliki timbangan isim fa'il. Ya, jadi setimbang dengan fa'ilun. Makanya dia malikun, ya. Malikun. Jadi dia biasanya diartikan yang atau dia isim fa'il, bisa dijadikan sebagai sifat ya, karena diartikan yang atau misalnya zahibun, yang pergi. Kan kalau zahaba itu kan pergi. Kalau zahibun itu yang pergi. Atau misalnya khutbah atau ya orang yang berkhutbah disebut khotibun. Iya, karena yang berkhutbah atau yang berkhutbah makanya disebut khotibun. Atau orang yang berilmu pengetahuan atau orang yang alim itu disebutnya alimun. Ya, dari kata alimah yang artinya mengetahui, tapi ditambahkan menjadi alimun itu yang mengetahui. Ya, kalau dalam sorof ini yang saya maksud, kalian bisa melihat ya. Kalau kalian punya nahwu dan sorof itu kalian bisa menganalisa sedikit-sedikit dan itu membantu penerjemahan. Maliki ya dari kata malaka ya, itu malik kalau fiilnya kalau kita mau lihat ya malaka yamliku ya. Tapi ketika kita mau lihat di ayat ini bentuknya malik, dia menggunakan wazan isim fa'il.
Ya, makanya dia bisa diposisikan masih sebagai sifat ya. Maliki yang menguasai atau yang memiliki ya. Yaumiddin, hari pembalasan. Ya, sekarang yaumi, kenapa dia di kasro? Kalau maliki tadi kan dia sifat ya dari depan. Sekarang yaumi, kenapa dia berbaris kasro? Halo? Fazria, kenapa dia berbaris kasro? Yaumi. Fazria? Fazria silakan. Ya, Fazria bisa dengarkan saya atau suaranya? Ya, silakan Fazria. Kenapa Yaumi berbaris kasroh? Karena khobar apa sih? Oh iya. Karena khobarnya dari Maliki. Khobar. Khobar itu pada posisi normal, pada keadaan normal biasanya khobar itu di rofa. Kecuali ada sebab-sebab ya. Ya, sama seperti yang tadi ya, Rabbil Alamina. Jadi dia mudhofun ilai dari Maliki Yaumiddin. Tapi di sini ada Maliki mudhof, kemudian Yaumi mudhofun ilai, kemudian Yaumi mudhof lagi, Adin mudhofun ilai. Jadi saling menyandari, ada 3 kata. Jadi seperti itu. Ya, jadi sebenarnya kalau misal tidak ada kalimat di depannya ya, Maliku Yaumiddin. Misalnya tidak ada kata atau ayat sebelumnya. Tapi karena ada ayat sebelumnya dan posisinya sebagai sifat, makanya barisnya Maliki, kemudian Yaumiddin. Jadi Malik sebagai mudhof, kemudian Yaumi sebagai mudhofun ilai atau disandarkan kepada Malik, makanya barisnya kasroh. Dan ad-dini, ya, dia kasroh lagi, karena disandarkan ke mana? Ke Yaumi. Ya, jadi saling bersandar ya ke kata sebelumnya. Jadi posisinya sama. Yang menguasai atau yang memiliki hari pembalasan. Oke, sekarang ayat yang kelima. Iyaka. Ya, iyaka ini dia adalah domir ya. Ya, jadi dia adalah domir. Iyaka. Jadi domir itu bukan cuma huwa humahum, ya humahunna ya. Bukan. Tapi ini bentuknya iyaka, dia adalah anta ya untuk objek ya, iyaha, iyahu, iyahuma, iyahum. Mungkin kalau yang sudah pernah hafal, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iya, ya, iya, nah itu berarti iyaka ini dia anta ya, kamu, kepadamu ya, hanya kepadamu. Jadi iyaka itu satu rangkaian ya. Iyaka, hanya kepadamu atau kepadamu. Na'budu. Na'budu ini isim, fi'il, atau huruf? Bebas ya yang mau. Isim. Isim. Kalau isim ya. Fi'il. Isim apa? Fi'il apa? Na'budu yaf'ulu. Fi'il madhi, mudhari, au fi'il amr? Mudhari. Bagus. Fi'il mudhari. Apa tandanya Fazriyah kalau ini adalah fi'il mudhari? Karena ada huruf ainul fa'il. Na'budu. Ainul fa'il. Ya, bukan itu ya. Jadi tandanya itu adalah ada bukan.
ada nun di depannya ya. Ingat huruf mudhari. Ya, ya. Huruf mudhari'ah itu ada 4 ya. Yaf'ala, Ana itu ya. Hamzah, nun, ya dan ta. Hamzah pada domir ana af'alu ya. Kemudian nun naf'alu atau na'budu, nazkuru dan lain sebagainya. Ya. Na'budu ini adalah fi'il mudhari, domirnya atau fa'ilnya adalah nahnu ya. Jadi dari kata abada, fi'il madinya adalah abada ya'budu. Tetapi di sini dia memakai na'budu, berarti subjeknya adalah nahnu. Kepadamu tadi iyaka, kepadamu na'budu, kami menyembah ya. Jadi yang berarti kami itu yang mana? Ya huruf nunnya ini ya. Coba ditimbang yaf'alu, yaf'alani. Coba ditimbang dari ya'budu, ya'budani, ya'buduna, ta'budu, ta'budani, ya'budna. Ta'budu, ta'budani, ta'buduna, ta'budina, ta'budani, ta'buduna, a'budu, na'budu. Ya, itu yang saya maksudkan ya. Jadi kalau sudah pernah belajar timbangan fi'il mudhari, coba dilihat lagi. Simin, bagaimana Simin? Naam, Ibu. Ingat? Sudah ingat? Iya. Oke, sekarang baby. Baby. Nah, sekarang kan ada wa iyyaka nasta'inu. Ya, wawunya ini kan dan ya. Iyyaka kepadamu, nasta'inu. Sekarang coba baby. Nasta'inu itu isi fi'il atau huruf? Fi'il. Oh, bagus. Fi'il. Fi'il apa dia? Fi'il mudhari. Oke. Fi'il mudhari'. Apa domirnya atau apa fa'ilnya di sini? Apa Nahnu. domirnya kalau kita? Bagus. Nahnu. Berarti kita artikan apa di sini? Kami. Kami pertolongan. Pertolongan. kami pertolongan. Kami memohon pertolongan. Oke. Ini kira-kira fi'il madinya apa? Kalau tadi kan na'budu fi'il madinya abada. Kalau nasta'inu fi'il madinya kira-kira apa? Kan seandainya kita tidak tahu artinya kan? Seandainya kita tidak tahu artinya, misalnya kita mau menerka ini kira-kira artinya apa? Kita cari dulu kata dasarnya atau akar katanya apa? Nasta'inu. Serta Fi'il madinya dulu deh kalau begitu. Fi'il madinya. Sata'ah. Bukan. Fi'il madinya adalah ista'ana, ya. Jadi dia tidak semua ya. Jadi nanti kalian kalau belajar sorof, itu di sorof itu fi'il itu ada yang fi'il mujarrad ya, dan yang mazid. Ini termasuk kategori fi'il sulasi mazid ya. Dia ada tambahan. Ya, jadi sebenarnya ya kalau fi'il madinya ini adalah ista'ana. Ya, ista'ana itu sudah tambahan sebenarnya, sudah ada tambahan ya, alif kemudian sin ya, itu masih sudah tambahan itu. Kemudian taknya juga tambahan sama seperti istighfaro, dari kata ghafaro ya. Istighfaro itu kan istighfar ya. Istighfar itu kan diambil dari kata istighfaro yastaghfiru, yang artinya memohon ampun. Sedangkan kalau ghafaro sendiri artinya kan mengampuni ya, kalau ghafaro. Tapi ketika ditambahkan istaghfaro itu artinya berubah menjadi memohon ampun. Sama seperti ista'ana ya, dia artinya memohon pertolongan. Jadi tambahan ista di situ nanti kalau di sorof akan dijelaskan ya. Oke, jadi iyyaka na'budu, kepadamu na'budu kami menyembah, wa iyyaka dan kepadamu nasta'inu kami memohon pertolongan. Oke, karena zoomnya tinggal 9 menit, saya percepat sedikit. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi itu fi'il apa? Fi'il apa itu? Fi'il amr. Bagus. Fi'il amr dari hada, yahdi, ihdi ya. Jadi tunjukkanlah atau tunjukilah. Nah, nanya sebagai objek, tunjuklah
kami as-siratal mustaqim. Ini objek juga. Tunjukkan kami apa? Jalan. Sirat, jalan, al-mustaqimah, Jalan. yang jalan yang lurus. Makanya baris atau harokat dari as-sirato itu sama dengan harokat al-mustaqimah. Karena al-mustaqimah itu adalah sifat menjelaskan kata sirat, ya. Sifat dari kata sirat. Oke, yang terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Jadi kembali sirata itu badal ya. Jadi menjelaskan lagi yang di depannya. Alladzina an'amta 'alaihim. Orang-orang yang an'amta. Ya, ini isim fiil atau huruf? An'amta. Fiil. Bagus. Fiil apa dia? Madhi, mudhari atau amr? Madhi, mudhari atau amr? An'amta. Ya, siapa saja boleh? Bukan fiil mudhari itu. Ini bukan fiil mudhari ya. Tetapi dia justru tambahannya bukan di depan, tapi di belakang. An'ama, ini dari kata an'ama ya. Oh, Jadi fiil mudhari. Fiil amar. Ya, fiil madhi ya. An'ama, kemudian an'amta. Iya, engkau ya. Jadi domirnya adalah anta. Coba an'ama, an'ama, an'amu, ya an'amat, an'amata, an'amna, an'amta, ya an'amtuma, an'amtum, dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah fiil madhi. Jadi berhati-hati ya teman-teman. Alaihim, ya ini dari kata ala, kemudian hum ya. Jadi atas mereka. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat. Jadi an'ama itu memberi nikmat ya artinya. Jadi kalau an'amta tanya di situ berarti kamu. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat alaihim atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan al-maghdub. Nah, ini dalam sorof ini al-maghdub dia timbangannya adalah isim maf'ul ya, atau yang biasa diartikan yang di. Ini lawannya isim fa'il. Kalau isim fa'il kan biasanya diartikan yang ya. Kalau isim maf'ul itu diartikan yang di. Jadi misalnya oke. Sekarang syakirun itu diartikan orang yang bersyukur ya. Syakirun orang yang bersyukur. Kalau masykurun itu artinya apa? Yang disyukuri, itu yang saya maksud. Atau misalnya alimun yang mengetahui, ma'lumun yang diketahui. Jadi kalau alimun itu isim fa'il, kalau dalam sorof, kemudian ma'lumun itu isim maf'ul, yang diartikan yang di. Dari kata godoba, artinya marah, murka, ya. Maka ketika maghdub itu artinya yang dimurkai. Ya, seperti itu. Jadi kenapa diartikan yang dimurkai? Karena dia timbangannya adalah al-maghdub atau setimbang dengan maf'ul, isim maf'ul. Seperti itu. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai alaihim atas mereka, walau dolin, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ya. Saya kira itu ya. Jadi ya itu sedikit ya, itu sedikit. Jadi kalau misalnya itulah gambaran kalau misalnya kalian selama ini tidak pernah menghafal terjemahan Al-Fatihah, kemudian tiba-tiba diminta untuk menerjemahkan surat Al-Fatihah. Ya. Seperti itu yang saya maksud. Kalaupun kita sudah tahu sebenarnya artinya karena ada terjemahnya, tapi coba kalian melihat sejauh mana kalian bisa menganalisa kata perkatanya ya, sehingga kalian bisa paham sebenarnya maksud dari teksnya atau maksud dari ayatnya itu seperti apa. Oke, karena sudah tinggal 3 menit 48 detik ya, 46 detik ya. Saya share dulu daftar hadirnya sebentar. Silakan diisi ya, saya copy dulu.
Silakan yang mau bertanya sambil saya mengcopy ini daftar hadir. Silakan yang ingin bertanya, masih ada 3 menit. Halo? Ada yang mau ditanyakan? Baby, Ibu izin. Simin? Ibu, kalau sifat mensifati, Oke. Ibu, Kenapa? kalau sifat mensifati, DP di akhir itu tetap sama dengan DP yang di sebelumnya? Nah, jadi Atau ada yang... Oke, sifat mensifat itu jadi sifatnya ya. Sifat yang harus mengikut ke apa yang disifat. Ketika dia bendanya atau yang disifati itu adalah barisnya rofa, jadi bukan persoalan doma atau apa, tapi rofa, karena rofa itu kan banyak tandanya ya. Iya, jadi ketika bendanya atau yang disifati itu rofa, maka sifatnya pun harus rofa. Ketika bendanya atau yang disifati itu barisnya nasob, maka juga dia sifatnya harus nasob. Kalau sifat berturut-berturut, misal ada 5 sifat atau ada 3 sifat, itu nanti ikut pada sifat yang pertama barisnya. Mungkin begitu, Baby? Nah, iya, Bu. Atau pertanyaannya? Udah mengerti. Oke, yang lain. Simin, bagaimana Simin? Ibu, saya juga masih kurang ini paham terkait dengan sifat mensifati itu. Tadi kan misalkan contoh itu ada berapa kata ya? 4 kata. Nah, itu sifat mensifat itu dia hanya terjadi pada 2 kata saja atau bagaimana, Bu? Tidak, Misalkan kata ini mensifati. Iya, mensifati apa misalnya? Tadi apa ya? Sudah lupa. Misalkan kata pertama itu harus disifat. Misalkan lillahi rob tadi kan. Nah, itu dia Robbi itu mensifati lillah. Nah, kalau misalkan kata sebelumnya alamin itu dia kan apa namanya? Itu dia juga mensifati apakah itu berlaku misalkan sifat berlaku pada yang disifati itu bisa berlaku empat bagaimana ya? Oke. 4 sifat begitu. Oke, 4 sifat. Oke, Simin. Saya mungkin saya sudah menangkap apa yang Simin maksud. Iya, jadi Robbi itu mungkin tadi Simin tidak mendengarkan ya. Robbi itu bukan sifat. Rob tidak bisa menjadi sifat ya. Iya, yang menjadi sifat itu kan misalnya rajin, kaya, yang kayak begitu-begitu ya sifat. Atau misalnya dia timbangannya bentuknya isim fa'il atau isim maf'ul, itu bisa menjadi sifat. Tapi kalau Rob itu kan sendiri artinya apa? Rob itu kan artinya Tuhan ya, atau Rob. Dia tidak bisa menjadi sifat. Dari